Gimana kalau ternyata ada sumber daya raksasa yang belum tersentuh, yang bisa mengubah total cara kita melawan kemiskinan? Nah, sebuah studi baru-baru ini mengungkap sebuah ide yang luar biasa. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari angka ini. 26,1 miliar dolar. Ini bukan anggaran pemerintah loh, tapi potensi zakat tahunan hanya di Indonesia. Gede banget kan? Ini jumlah yang cukup buat mendanai program sosial skala masif. Tapi, nah ini dia nih kenyataannya. Dari potensi miliaran dolar itu, cuma sekitar 3% yang beneran terkumpul. Coba bayangin deh, 97% kekuatan finansial buat bantu sesama ini, ya belum terwujud. Sebuah kesempatan yang luar biasa besar lewat begitu saja. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan inti dari pembahasan ini. Kenapa sih gapnya bisa sebesar ini? Dan yang lebih penting lagi, kalau kita bisa menutup celah itu, apa ini beneran bisa jadi kunci buat memecahkan teka-teki pengentasan kemiskinan? Yuk kita gali lebih dalam. Ternyata masalahnya bukan cuma soal kurangnya uang, tapi juga soal gimana uang yang ada itu dipakai. Bantuan yang gak terkoordinasi seringkali malah membatasi dampaknya untuk jangka panjang. Sebelum lanjut, kita pahami dulu istilah kuncinya, keuangan sosial Islam. Jadi, ini adalah sebuah sistem yang pakai instrumen kayak zakat, yaitu amal wajib, dan wakaf yang bisa kita bayangkan seperti dana abadi yang manfaatnya terus mengalir. Keduanya punya satu tujuan, memperdayakan masyarakat dan membantu mereka yang butuh. Nah, yang menarik banget dari sini adalah analogi klasiknya. Studi ini bilang kalau kebanyakan bantuan amal sekarang itu sifatnya konsumtif, alias memberi ikan, kasih bantuan jangka pendek yang kadang malah bikin ketergantungan. Padahal tujuannya seharusnya beralih ke pemberdayaan produktif, yaitu mengajari cara memancing, kasih modal dan skill biar bisa mandiri selamanya. Jadi, ini dia intinya. Tujuannya itu mengubah hidup seseorang secara total. Dari seorang mustahik atau orang yang menerima bantuan menjadi seorang muzaki, orang yang sekarang bisa berdiri sendiri dan bahkan mampu memberi bantuan ke orang lain. Ini adalah siklus pemberdayaan yang memutus rantai kemiskinan. Terus, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Nah, penelitian ini menawarkan sebuah solusi, sebuah model terintegrasi yang baru. Ini adalah sebuah pergeseran cara berpikir yang revolusioner, dari bantuan yang jalan sendiri-sendiri menjadi satu mesin kemakmuran yang terkoordinasi. Oke, kelihatannya mungkin agak rumit ya, tapi kita fokus ke intinya aja. Bayangin ini kayak sebuah pabrik. Di kiri, ada dana seperti zakat dan wakaf yang masuk sebagai bahan baku. Di tengah, ada proses pemberdayaan yang mengolah bahan itu. Dan di kanan, hasilnya adalah kemandirian ekonomi. Semuanya nyambung dalam satu alur yang rapi. Coba kita zoom in ke bagian proses dari diagram tadi. Bagian ini, yang disebut fase pemberdayaan, punya 4 langkah yang jelas. Mulai dari pelatihan, terus ada pendampingan, lalu dievaluasi mana yang berhasil, dan terakhir dikembangkan biar usahanya makin besar. Model ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Ini beneran memetakan sebuah perjalanan nyata buat seseorang. Sebuah jalur yang jelas dengan 4 tahap untuk keluar dari jerat kemiskinan. Tahap pertama itu penyelamatan ekonomi. Ini fondasinya banget. Fokusnya adalah kasih bantuan darurat buat memenuhi kebutuhan paling dasar. Makan, tempat tinggal, dan rasa aman. Anggap saja ini jaring pengamannya. Oke, setelah kebutuhan dasar aman, kita naik level ke tahap pemulihan ekonomi. Di sini, fokusnya bergeser dari sekedar bertahan hidup menjadi membangun sumber penghasilan. Orang-orang akan diberi modal dan bantuan buat dapat kerjaan atau mulai usaha kecil. Nah, setelah penghasilan mulai stabil, kita masuk ke tahap penguatan ekonomi. Ini semua tentang pertumbuhan. Mereka dapat pelatihan yang lebih canggih dan akses ke jaringan bisnis yang lebih luas, biar makin sukses. Dan sampailah kita di tahap akhir, ketahanan ekonomi. Disinilah transformasinya lengkap. Seseorang nggak cuma mandiri secara finansial, tapi juga mencapai kemakmuran jangka panjang dan, yang paling penting, sekarang punya kemampuan untuk memberi kembali. Dia jadi seorang muzaki. Tentu saja, semua ini kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah model ini beneran berhasil di dunia nyata? Yuk kita lihat buktinya. Nah, ini dia momen pembuktiannya. Apakah menggabungkan semua instrumen ini dalam satu sistem beneran kasih hasil yang lebih baik dan bisa diukur dibanding cara lama yang terpisah-pisah? Dan ini dia jawabannya, disajikan dalam grafik yang sangat jelas. Studi ini mengukur efektivitas program yang non-terintegrasi dan membandingkannya dengan program yang terintegrasi. Hasilnya,
program terintegrasi secara signifikan jauh lebih efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Seberapa signifikan sih peningkatannya? Tepatnya 12%. Mungkin angka ini kedengerannya nggak seberapa ya. Eits, tunggu dulu. Dalam dunia pengentasan kemiskinan, peningkatan efektivitas 12% itu sebuah lompatan besar. Ini artinya, ribuan lebih banyak keluarga bisa mandiri dengan sumber daya yang sama. Ini bukti kalau integrasi bukan cuma ide bagus, tapi strategi yang terbukti secara statistik. Untuk memperkuat poin ini, kita lihat kutipan langsung dari para penelitinya. Mereka menyimpulkan kalau perubahan kesejahteraan itu nggak bisa dicapai hanya dengan satu alat saja. Integrasi, itulah kuncinya. Jadi, kita kembali ke gambaran besarnya. Kalau sebuah model yang terkoordinasi dan terintegrasi terbukti 12% lebih efektif, ini memunculkan pertanyaan penutup yang kuat. Mungkinkah pendekatan ini jadi cetak biru untuk merevolusi cara kerja kegiatan amal, bukan cuma dalam keuangan Islam, tapi di seluruh dunia?